Halo semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum itu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke baik langsung saja mari kita simak video berikut. Peluang cerah bagi honorer, 6 kategori yang bisa menjadi PNS tanpa tes di 2023. Tahun 2023 menjadi tahun yang sangat dinantikan oleh ribuan tenaga honorer di Indonesia. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 7941-B/01-K/SD/K/2023, yang memuat jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023. Pendaftaran CPNS resmi dibuka pada September 2023. Keputusan ini menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia kepegawaian yang telah lama dinantikan oleh para honorer. Bukan rahasia lagi bahwa para tenaga honorer di Indonesia telah lama merindukan kepastian status kepegawaian. Selama ini, banyak di antara mereka hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan akan mendapatkan status pegawai negeri sipil atau PNS di masa depan. Isu kebijakan penghapusan honorer juga menambah ketidakpastian ini, sehingga kabar baik tentang pembukaan formasi CPNS tahun 2023 adalah angin segar yang sangat dinantikan. Dalam surat edaran tersebut, BKN mengumumkan bahwa total kuota formasi CPNS tahun 2023 mencapai 28.903, sementara kuota formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebesar 543.593 dari total formasi sebanyak 572.496. Artinya, peluang untuk menjadi PNS bukanlah hal yang mustahil bagi para honorer yang selama ini bekerja keras. Namun, yang paling menarik dari surat edaran ini adalah pernyataan Menpan RB, yang memprioritaskan 6 kategori tenaga honorer untuk pengangkatan menjadi PNS tanpa melalui seleksi. Ke-6 kategori tersebut mencakup berbagai bidang yang sangat relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Berikut adalah ke-6 kategori tersebut. 1. Tenaga honorer di bidang pendidikan. Kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan. Mereka yang bekerja sebagai guru honorer atau tenaga pendidik lainnya, berpotensi besar untuk menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes seleksi. 2. Tenaga honorer di bidang kesehatan. Kategori kedua, mencakup para tenaga honorer yang bekerja dalam sektor kesehatan. Perawat honorer, bidan, atau tenaga medis lainnya dapat berharap untuk memperoleh status PNS tanpa harus melalui tes seleksi yang ketat. 3. Tenaga honorer di bidang penelitian. Bagi mereka yang memiliki latar belakang dalam penelitian, kabar ini juga sangat menggembirakan. Tenaga honorer yang berkontribusi dalam penelitian di berbagai instansi pemerintah berpeluang besar untuk menjadi PNS. 4. Tenaga honorer di bidang administrasi. Administrasi merupakan tulang punggung dari berbagai instansi pemerintah. Para tenaga honorer yang bekerja di bidang administrasi, seperti sekretaris atau staf administrasi, memiliki peluang besar untuk mendapatkan status PNS tanpa melalui tes seleksi yang ketat. 5. Tenaga honorer di bidang fungsional. Kategori kelima mencakup berbagai bidang fungsional, seperti teknisi, analis keuangan, atau spesialis dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka yang telah lama berkontribusi di bidang ini berpotensi besar untuk menjadi PNS. 6. Tenaga honorer di bidang pertanian. Terakhir, kategori ke-6 adalah tenaga honorer yang berkontribusi dalam sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris memiliki kebutuhan yang tinggi dalam bidang ini, dan para tenaga honorer di sektor pertanian memiliki peluang besar untuk menjadi PNS. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengangkatan PNS tanpa tes memiliki batasan usia yang penting untuk diperhatikan oleh para honorer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48, Tahun 2005, terdapat 4 batasan usia yang menjadi syarat pengangkatan PNS tanpa tes. 1. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. 3. Maksimal usia 40 tahun dengan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4.
4. Maksimal usia 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Artinya, tenaga honorer yang mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh pemerintah, tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes seleksi. Kesempatan ini merupakan kabar baik bagi para tenaga honorer di Indonesia, terutama yang telah lama berkontribusi dalam berbagai sektor yang disebutkan di atas. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.